Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik, siswa-siswi SMA se-Sulawesi Selatan. Kembali lagi bersama saya Kak Sri Mulyani dalam program Smart School, Generasi Smart Berkarakter Cerdas Ki. Oke, baik adik-adik. Hari ini kita akan kembali membahas salah satu subtema atau subtes dari SNBT tahun ini. Jadi, untuk tahun ini hari ini kita akan mempelajari pengetahuan kuantitatif khusus materi persamaan garis lurus. Nah, adik-adik, sebelum kita membahas beberapa jenis soal, terlebih dahulu mari kita ingat kembali bentuk umum dari persamaan garis lurus. Adapun persamaan garis lurus bentuk umumnya yaitu Y sama dengan MX ditambah C, di mana M ini biasa disimbolkan atau simbol dari suatu gradien. Oke, jadi ketika kita mencari atau menyusun sebuah persamaan garis lurus, kita bentuk ke dalam persamaan seperti ini. Adapun jika kita mencari gradiennya, maka adik-adik persamaan tersebut dapat adik-adik bentuk ke dalam bentuk Y sama dengan MX ditambah C. Oke, kita langsung saja membahas beberapa jenis soal terkait dengan persamaan garis lurus. Yang pertama, persamaan garis K adalah, jadi apabila adik-adik memperoleh sebuah grafik seperti ini, seperti yang adik-adik pelajari di sekolah sebelumnya, ketika adik-adik mengetahui dua titik di sebuah grafik, maka adik-adik bisa memanfaatkan rumus Y dikurang Y1 itu sama dengan M dikali X dikurang X1. Tapi kan di sini hanya diketahui dua titiknya, tapi belum diketahui gradiennya. Maka dari itu kita harus cari terlebih dahulu gradiennya. Untuk cari gradiennya, adik-adik bisa menggunakan rumus M sama dengan X2 Y2 ya adik-adik. Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Nah, untuk X1 Y1-nya adik-adik bisa ambil dari grafik. Jadi ini 0,4 itu X1, Y1. 6,0 itu X2 Y2. Boleh tidak kebalik? Boleh ya. Apapun nanti adik-adik ambil, kalau 6,0 jadikan X1 Y1 itu akan menghasilkan gradien yang sama. Jadi kita peroleh M sama dengan Y2-nya itu 0 dikurang dengan Y1-nya 4 dibagi dengan X2, X2-nya 6 dikurang dengan X1-nya 0. Sehingga kita peroleh gradiennya itu sama dengan min 4 per 6. Setelah kita peroleh gradiennya, adik-adik bisa memasukkan ke dalam persamaan. Jadi Y dikurang Y1-nya itu 4 sama dengan gradiennya min 4 per 6. Dikali X dikurang X1, 0. Sehingga kita peroleh Y dikurang 4 itu sama dengan min 4 per 6X ditambah 0. Nah, agar mempermudah adik-adik, silahkan kita hilangkan pecahannya. Untuk menghilangkan pecahannya berarti semua ruas kita kali dengan 6. Ketika semua ruas kita kali dengan 6, sehingga nanti kita peroleh 6Y dikurang 24 itu sama dengan min 4X. Nah, kita sudah peroleh persamaannya. Ada tidak di opsi? Tidak ada ya. Di opsi itu X-nya berada di depan, sehingga kita ubah persamaan yang kita peroleh menjadi apa yang opsi inginkan. Jadi yang pertama min 4X, kita pindah ruaskan ke ruas kiri, jadinya 4X ditambah 6Y sama dengan 24. Jadi ini persamaan akhirnya. Di opsi jawabannya 4X tambah 6Y sama dengan 24, itu berarti Charlie. Nah, itu untuk soal nomor 1. Jadi jawabannya Charlie adik-adik. Nah, apakah ada cara lainnya? Tentu ada ya. Kalau adik-adik menggunakan konsep ini, itu mungkin memakan waktu yang lebih lama. Jadi adik-adik bisa gunakan rumus berikut ya. Saya hapus dulu. Nah, ketika adik-adik mendapatkan soal seperti ini, adik-adik bisa memanfaatkan bentuk persamaan, yaitu AX ditambah BY ditambah C sama dengan
0. Nah, adik-adik bisa mencari A ini itu merupakan titik pada sumbu Y. Lalu B ini itu titik pada sumbu X. Lalu untuk C-nya gimana? C-nya kita peroleh dari nilai A dikali B. Atau bisa kita tukar menjadi AX tambah BY sama dengan C. Oke. Nah, dari sini kita lihat di grafiknya. Di grafiknya titik sumbu Y berarti kita lihat di garis Y. Y-nya itu 4, berarti kita peroleh persamaan 4X. Ditambah sumbu X-nya itu 6. Jadi tambah 6Y sama dengan C. Ingat C itu hasil kali dari A kali B. Jadi 4 dikali 6 itu 24. Oke. Jawabannya lebih singkat kan adik-adik? Jadi adik-adik bisa memanfaatkan persamaan yang ini untuk memperoleh sebuah persamaan dari sebuah grafik. Jadi adik-adik bisa menggunakan AX tambah BY sama dengan C. A-nya diperoleh dari titik sumbu Y dan B diperoleh dari titik sumbu X. Dan C merupakan hasil perkalian dari A dan B. Oke adik-adik, untuk nomor 1 jelaskan. Oke, untuk mengecek apakah adik-adik paham di nomor 1, kita next ke soal nomor 2. Untuk soal nomor 2, persamaan garis L adalah berapa? Jadi adik-adik bisa menggunakan konsep yang baru kakak ajarkan tadi. Berarti kita gunakan persamaan AX tambah BY itu sama dengan C. Nah, A-nya ini kita lihat sumbu X-nya ya, sumbu Y ya. B-nya kita lihat sumbu X-nya. C itu hasil kali dari A kali B. Kita lihat untuk A-nya. A-nya itu berarti kita lihat sumbu Y. Sumbu Y titiknya di yang ini ya. Titiknya di min 2, berarti min 2X. Lalu untuk sumbu X kita lihat min 4, berarti min 4Y. Sama dengan hasil kali A kali B, berarti min 4 kali min 2, dapatnya 8. Nah, kita lihat di opsi apakah sudah ada jawabannya untuk min 2X dikurang 4Y sama dengan 8. Tidak ada ya. Di opsi cuman ada variabel X-nya itu positif. Sehingga kita ubah variabel X-nya menjadi positif. Caranya gimana? Berarti kita kalikan semua ruas dengan minus 1. Sehingga ketika kita kalikan semua ruas dengan min 1, maka kita peroleh persamaan baru 2X ditambah 4Y sama dengan min 8. Gitu ya adik-adik. Jadi untuk soal nomor 2 itu jawabannya alfa. Oke. Itu untuk soal nomor 2. Lanjut ke soal nomor 3. Untuk soal nomor 3. Nah, bagaimana kalau jenisnya seperti ini? Nah, kalau jenisnya seperti ini kan bentuknya bukan AX lagi. Tetapi Y sama dengan MX ditambah C. Ketika kita peroleh opsi seperti ini, adik-adik tetap bisa menggunakan cara yang sama. Jadi kita cari AX ditambah BY sama dengan C. Nanti kita ubah bentuknya ke dalam bentuk Y sama dengan MX ditambah C. Oke? Berarti A, ingat A itu berarti kita lihat sumbu Y-nya. Sumbu Y-nya itu nilainya min 2. Berarti min 2X ditambah untuk nilai B kita lihat sumbu X-nya. Berarti 3. 3Y sama dengan C. C ingat itu hasil perkalian dari A kali B, berarti min 2 kali 3 itu min 6. Oke, di opsi maunya Y sama dengan, berarti kita ubah bentuk ini ke dalam bentuk Y sama dengan. Berarti kita peroleh 3Y sama dengan 2X dikurang 6. Nah selanjutnya untuk memperoleh Y sama dengan, berarti masing-masing ruas kita bagi dengan 3. Sehingga kita peroleh nilainya Y sama dengan 2/3X dikurang 6 dibagi 3 itu 2. Sehingga kita peroleh persamaan akhirnya itu Y sama dengan 2/3X dikurang 2. Jadi untuk soal nomor 3 jawabannya delta. Oke, bagaimana? Untuk soal 1, 2, 3
Cara pengerjaannya adik-adik sudah mengerti ya? Oke, kita lanjut ke soal jenis yang lain. Yaitu soal nomor 4. Nah, soal nomor 4, gradien dari persamaan garis 4x dikurang 2y ditambah 8 sama dengan 0 adalah berapa? Nah, seperti yang kita ketahui bahwa bentuk umum persamaan garis lurus itu adalah y sama dengan mx ditambah c. Nah, M ini merupakan gradien. Oke, sehingga jika adik-adik memperoleh persamaan seperti ini, kita harus ubah bentuknya ke dalam persamaan bentuk umumnya PGL. Jadi kita peroleh 4x dikurang 2y ditambah 8 sama dengan 0. Berarti kita harus jadikan y sama dengan. Jadinya min 2y itu sama dengan min 4x dikurang 8. Lalu masing-masing ruas kita bagi dengan min 2. Oke. Jadi nanti hasilnya y sama dengan min 4 bagi min 2 itu berarti 2x. Min 8 dibagi min 2 itu berarti positif 4. Sehingga kita peroleh gradiennya, iya ini 2. Jadi M-nya itu sama dengan 2. Nah, apakah ada cara lain? Ada ya adik-adik. Jadi adik-adik bisa gunakan apabila sebuah persamaan AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0, adik-adik bisa menggunakan rumus berikut untuk mencari gradiennya. Di mana gradien itu sama dengan min A per B. Oke. Jadi rumus ini tentu saja bukan merupakan rumus cepat ya, tapi turunan dari persamaan ini, cara yang ini. Berarti ketika kita ubah bentuk ini ke dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C, otomatis kita nanti peroleh bentuk BY sama dengan min AX dikurang C. Jadi Y sama dengan min A per BX dikurang C per B. Nah, gradiennya yang mana? Otomatis yang ini. Berarti gradiennya itu sama dengan min A per B. Jadi ini asal dari rumus yang ini. Oke? Oke, jadi ketika adik-adik memperoleh persamaan bentuknya seperti ini, maka sisa adik-adik masukkan ke dalam rumus M sama dengan min A per B. Oke, agar lebih paham, kita coba next ke soal nomor 5. Untuk soal nomor 5, otomatis kan bentuknya ini itu sama dengan AX tambah BY ditambah C. AX tambah BY ditambah C sama dengan 0. Jadi adik-adik sisa masukkan ke dalam rumus M sama dengan min A per B. Oke, di sini A-nya 5. Berarti M-nya sama dengan min 5, B-nya 2. Berarti per 2. Sehingga kita dapat gradiennya min 5 per 2. Jadi jawabannya Charlie. Oke, untuk soal nomor 5, paham kan? Kalau bentuknya seperti ini, kita sisa menggunakan rumus yang ini. Oke? Oke adik-adik, untuk soal nomor 5, kita next ke jenis soal selanjutnya. Untuk jenis soal selanjutnya, persamaan garis yang melalui titik bin 1,4 dan bergradien 3 adalah, nah ingat kembali pelajarannya adik-adik di bangku SMP ya. Di SMP kelas 8 adik-adik telah mempelajari cara menyusun persamaan garis lurus, di mana kita menggunakan rumus ketika diketahui satu titik dan gradien, berarti Y dikurang Y1 sama dengan M kali X dikurang X1. Berarti kita masukkan ini X1, Y1, ini gradiennya. Oke, berarti kita peroleh Y dikurang min 4 itu sama dengan gradiennya 3, X dikurang min 1. Sehingga kita peroleh Y ditambah 4 sama dengan 3 kali X ditambah 1. Selanjutnya kita kali masuk, sehingga diperoleh Y ditambah 4 sama dengan 3X ditambah 3. Nah, di opsi maunya X-nya di depan. Jadi, silahkan adik-adik pindah ruaskan, jadinya kita peroleh min 3X
ditambah Y itu tambah 4 dikurang 3 sama dengan 0. Sederhanakan yang bisa disederhanakan. Jadi min 3X ditambah Y, 4 kurang 3 itu plus 1 sama dengan 0. Tapi maunya di opsi lagi itu koefisien X-nya bernilai positif. Jadi silahkan kita kali semua ruas dengan minus 1. Sehingga kita peroleh persamaan baru 3X dikurang Y dikurang 1 sama dengan 0. Itu untuk soal nomor 6. Berarti jawabannya alfa. Oke. Itu untuk soal nomor 6. Bagaimana adik-adik? Paham ya? Jadi adik-adik sisa memasukkan ke dalam bentuk seperti ini. Oke. Oke, kita next lanjut ke soal selanjutnya, yaitu soal nomor 7. Untuk soal nomor 7, persamaan garis lurus yang melalui titik potong garis 2X ditambah 5Y dikurang 13 sama dengan 0 dan min X tambah 2Y sama dengan 7 serta bergradien 2/3 adalah, ingat ya, pelajaran adik-adik waktu SMP itu ketika kita ingin menyusun sebuah persamaan garis lurus, maka syaratnya kalau bukan 2 titik diketahui atau diketahui gradien dan 1 titik. Jadi minimal di sini kan sudah diketahui gradiennya, otomatis kita harus cari 1 titik lainnya. Caranya gimana? Kita gunakan 2 persamaan yang sudah diketahui di soal. Caranya gimana? Nah, caranya kita substitusi atau eliminasi. Untuk saat ini, kakak akan mensubstitusi saja. Jadi dari persamaan kedua, kita bisa peroleh nilai 2Y dikurang 7 itu sama dengan X. Ya kan? Sehingga kita bisa substitusikan masuk nilai X ke persamaan pertama. Sehingga diperoleh 2 dikali 2Y dikurang 7 ditambah 5Y dikurang 13 itu sama dengan 0. Sehingga kita peroleh kali masuk 4Y dikurang 14 ditambah 5Y dikurang 13 itu sama dengan 0. Sehingga kita peroleh 4Y ditambah 5Y itu 9Y, min 14 dikurang min 13 itu min berapa? 27 sama dengan 0. Dari sini bisa kita peroleh nilai Y-nya. Jadi 9Y itu sama dengan 27, Y sama dengan 27 dibagi 9. Sehingga kita peroleh Y sama dengan 3. Oke, setelah kita peroleh nilai Y sama dengan 3, silahkan kita substitusikan masuk ke persamaan kedua yang sudah kita ubah tadi. Berarti 2 kali 3 dikurang 7 itu sama dengan X. Berarti 6 dikurang 7 itu sama dengan X. Berarti min 1 sama dengan X. Nah, kita sudah peroleh 1 titiknya, yaitu di mana X, Y itu sama dengan min 1,3. Nah, diketahui 1 titik, diketahui juga gradiennya. Berarti sisa kita masukkan ke persamaan. Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Oke, berarti kita masukkan Y dikurang Y1-nya berapa? 3. Sama dengan M-nya 2/3. Dikali dengan X dikurang min 1, berarti positif 1. Oke, agar lebih mudah kita kali semua ruas dengan 3 agar pecahannya hilang. Jadi kita dapat 3Y dikurang 9 itu sama dengan 2 kali X ditambah 1. Nah, ini bisa kita kali masuk. Sehingga diperoleh 3Y dikurang 9 sama dengan 2X ditambah 2. Nah, sudah ada di opsi atau belum? Belum ya. Jadi di opsi maunya positif X-nya. Berarti bisa kita hasilkan dari persamaan yang sudah kita peroleh menjadi min 9 dikurang 2 itu sama dengan 2X dikurang 3Y. Min 9 dikurang 2 itu minus 11 sama dengan 2X dikurang 3Y. Ketika kita balik ruasnya,
Berarti 2X dikurang 3Y itu sama dengan minus 11. Nah, kita peroleh persamaan garis lurus yang melalui titik potong dua persamaan serta bergradien 2/3 adalah 2X dikurang 3Y sama dengan minus 11. Jadi untuk soal nomor 7 jawabannya iya, Charlie. Oke, itu untuk soal nomor 7. Bagaimana adik-adik? Sudah paham? Ya. Untuk soal nomor 7, adik-adik bisa tentu saja men-screenshot atau mengambil gambar terlebih dahulu sebelum kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, bagaimana adik-adik? Kita lanjut ke soal nomor 8. Untuk soal nomor 8, dua buah garis lurus dengan persamaan 2X tambah 6Y sama dengan 7 dan BX tambah 4Y sama dengan 17 berpotongan di titik 5,3. Maka nilai AB yang mungkin adalah, nah di soal tertulis bahwa ada kata berpotongan. Ketika ada kata berpotongan, otomatis dua garis yang diketahui persamaannya ini pasti melewati titik 5,3. Ketika dia melewati titik 5,3, berarti otomatis 5,3 ini merupakan solusi dari dua persamaan yang ada di soal. Sehingga kita bisa peroleh nilai A dan nilai B dengan mensubstitusi titik 5,3 ke persamaan pertama dan persamaan kedua. Jadi 2X ditambah 6AY sama dengan 7. Masukkan nilai X dan nilai Y-nya. Berarti 2 kali 5 ditambah A kali 3 itu sama dengan 7. Sehingga diperoleh nilai 2 kali 5 10 ditambah 3A sama dengan 7. 3A sama dengan 7 dikurang 10. Jadi 3A sama dengan 7 kurang 10 min 3. A sama dengan min 3 dibagi 3. Didapatkan hasilnya A sama dengan min 1. Nah, untuk mencari nilai B-nya berarti kita pakai cara yang sama. BX ditambah 4Y sama dengan 17. Masukkan nilai X dan nilai Y-nya. Berarti B dikali 5 ditambah 4 kali 3 sama dengan 17. 5 kali B itu 5B ditambah 12 sama dengan 17. Jadi 5B sama dengan 17 dikurang 12. 5B sama dengan 17 dikurang 12 itu 5. Sehingga kita peroleh nilai B itu sama dengan 5 bagi 5. 5 bagi 5 itu sama dengan 1. Nah, kita sudah peroleh nilai B dan nilai A. Yang diminta di soal nilai A kali B. Berarti sisa kita kalikan. A dikali B berarti min 1 dikali 1. Jawabannya minus 1. Nah, untuk soal nomor 8 berarti jawabannya bravo. Oke, bagaimana adik-adik? Untuk soal nomor 8, paham kan? Oke, adik-adik bisa men-screenshot atau mengambil gambar terlebih dahulu sebelum kita lanjut ke pembahasan soal nomor 9. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal nomor 9. Untuk nomor 9, soalnya itu seperti ini. Garis AX tambah BY sama dengan 8 dengan garis CX tambah DY sama dengan 10 itu saling berimpit. Jadi kata kuncinya di sini itu saling berimpit. Jadi dua buah garis ketika saling berimpit itu berarti L1 itu harus sama dengan kelipatan dari L2. L1 itu garis pertama, L2 itu garis kedua, K ini kelipatan. Oke. Nah, sehingga dari konsep tersebut kita dapatkan AX ditambah BY sama dengan 8, CX ditambah DY sama dengan 10. Jadi kita lihat kelipatannya ini, 8 dikali berapa yang hasilnya 10. Nah, 8 kita kalikan dengan 10 per 8. Kan? Oke. Jadi 8 ketika kita kalikan 10 per 8 berarti dia hasilnya 10. Sehingga kita peroleh untuk persamaan yang kedua ini kita harus kalikan semua ruas. Jadi 10 per 8 AX
ditambah 10 per 8 BY sama dengan 10 per 8 dikali 8. Coret, jadi dapatnya 10. Nah, sudah sama untuk persamaan kedua dengan persamaan pertama yang baru. Sehingga dari sini kita peroleh nilai C-nya itu sama dengan 10 per 8A. Oke, lalu untuk nilai D-nya itu sama dengan 10 per 8B. Nah, sedangkan di soal yang ditanyakan apa? C per A dan D per B. Nah, dari sini ketika C sama dengan 10 per 8A, masing-masing ruas kita bagi dengan A, kita peroleh persamaan baru. C per A sama dengan 10 per 8. Begitupun dengan D sama dengan 10 per 8B, berarti D per B sama dengan 10 per 8. Nah, adik-adik bisa memasukkan ke nilai P. Berarti 10 per 8 ditambah 10 per 8. Hasilnya itu 20 per 16. Nah, 20 dibagi 16 itu 1, sekian. Nah, kalau adik-adik lihat, ini nilai P, nilai Q-nya 3. Nah, 3 dengan 1, sekian, kita bisa lihat hubungannya ya. Jadi nilai P kuantitasnya lebih kecil dari Q. Berarti jawabannya untuk soal nomor 9 itu bravo. Oke, begitu ya adik-adik untuk soal nomor 9. Silakan adik-adik men-screenshot atau mengambil gambar terlebih dahulu sebelum kita lanjut ke soal nomor 10. Oke, baik. Kita lanjut ke nomor 10. Untuk nomor 10 soalnya seperti ini. Garis AX dikurang Y sama dengan min 1 dan Y sama dengan 2X kurang 1 berpotongan tegak lurus. Jadi ada kata kunci di sini itu tegak lurus ya. Oke, jadi sebuah atau dua buah garis dikatakan tegak lurus ketika hasil kali gradiennya itu sama dengan minus 1. Jadi M1 dikali M2 itu sama dengan minus 1. Gradien garis pertama dikali dengan gradien garis kedua itu sama dengan minus 1. Jadi kita berangkat dari apa yang diketahui. Berarti kita cari dulu gradiennya. Untuk pertama, ingat kita gunakan rumus M sama dengan min A per B. Sehingga untuk M1 kita peroleh ini A, yang ini B. Min 1 ya. Berarti min A per B-nya minus 1. Nah, ini bisa kita coret sehingga kita peroleh M1-nya sama dengan A. Lalu untuk M2 sama ya. Caranya tadi karena bentuknya Y sama dengan MX ditambah C, kita sudah tahu gradiennya 2. Oke. Kalau kita masukkan ke yang tadi, yang tegak lurus, berarti kita peroleh A dikali 2 itu sama dengan minus 1, sehingga kita peroleh nilai A sama dengan min 1 per 2. Oke? Nah, kita kembali lagi di kata berpotongan. Berpotongan otomatis dua garis yang diketahui di soal itu pasti melewati titik A. Otomatis ketika dia melewati titik A, berarti koordinat titik A itu merupakan solusi dari dua persamaan yang diketahui. Sehingga kita cari. Masukkan dulu min 1 per 2X dikurang Y sama dengan min 1. Kita bisa cari dengan eliminasi atau substitusi. Nah, kita ubah dulu persamaan yang kedua ini. Oke, berarti jadinya apa? Min 2X ditambah Y sama dengan min 1. Nah, silahkan kita eliminasi. Yang paling mudah dieliminasi itu Y-nya ya. Supaya bisa kita coret berarti tandanya tambah. Berarti min 2X ditambah dengan min 2X. Oke, min 1 per 2X kita tambah dengan min 2. Oke, supaya bisa kita jumlahkan berarti kita ubah min 2 itu dengan penyebut 2. Berarti min 1 per 2X kita tambah dengan min 4 per 2X. Sehingga kita peroleh nilai min 5 per 2X. Berarti min 5 per 2X
itu sama dengan min 1 tambah min 1, min 2. Ini negatifnya kita coret. Sehingga kita peroleh 5/2x sama dengan 2. Masing-masing ruas kita kali lagi dengan 2 supaya pecahannya hilang. Jadi dapatnya 5x sama dengan 4. X sama dengan 4/5. Nah, di opsi 4/5 itu cuman ada satu opsi, yaitu opsi C. Kalau semisal opsinya itu semua A, B, D, E itu merupakan 4/5, berarti adik-adik perlu mencari nilai Y-nya. Untuk mencari nilai Y-nya, berarti adik-adik sisa memasukkan nilai X ke salah satu persamaan. Nanti adik-adik akan memperoleh nilai Y-nya. Oke? Itu untuk soal nomor 10. Adik-adik bisa mengambil gambar terlebih dahulu untuk soal nomor 10 sebelum kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 11. Untuk soal nomor 11, garis AX dikurang 2Y sama dengan C dan 2X tambah BY sama dengan min C. Berpotongan tegak lurus, ingat kata kuncinya tegak lurus di titik 1, min 5. Maka nilai C-nya adalah berapa? Tegak lurus, ingat berarti M1 dikali M2 itu sama dengan minus 1. Jadi silakan adik-adik sebelumnya mencari gradien untuk garis pertama dan garis kedua. Untuk M sama dengan min A per B. Oke, berarti kita peroleh ini A, ini B. Maka untuk M1 itu sama dengan min A per min 2. Oke, coret, dapatnya M1 sama dengan A per 2. Nah, untuk yang ini M2 sama dengan A, B. Berarti min A per B-nya, berarti B. Dapatnya M2 sama dengan min A per B. Sehingga kita peroleh A per 2. A-nya di sini 2 ya. Kita kali dengan negatif 2 per B. Itu sama dengan minus 1. 2 ini bisa kita coret karena 2 bagi 2 habis. Sehingga kita peroleh min A per B itu sama dengan minus 1, negatifnya habis. Jadi kita peroleh A per B sama dengan 1. A sama dengan B. Ternyata nilai A itu sama dengan nilai B. Lalu berpotongan di titik 1, min 5. Ingat berpotongan berarti 1, min 5 merupakan solusi dari persamaan. Sehingga bisa kita substitusikan masuk ke persamaan pertama. A dikali 1 dikurang 2 kali min 5 itu sama dengan C. Berarti A ditambah 10 sama dengan C. Oke, selanjutnya kita ubah persamaan yang kedua lagi. Berarti 2 kali 1 ditambah B kali min 5 itu sama dengan minus C. 2 dikurang 5B sama dengan min C. Ada tidak yang bisa diubah? Ada ya? Karena A sama dengan B, kita bisa ubah persamaan yang pertama tadi. Jadi kita peroleh B ditambah 10 itu sama dengan C. Jadi B itu sama dengan C dikurang 10. Kita masukkan ke persamaan yang kedua tadi. Berarti 2 dikurang 5, B-nya C kurang 10. Sama dengan min C. Jadi kita peroleh 2 kali masuk. Jadi dapatnya min 5C ditambah 50 sama dengan minus C. Sehingga kita peroleh nilai C-nya min 5C ditambah C itu sama dengan min 50 dikurang 2. Min 5C ditambah C itu min 4C. Min 50 dikurang 2, min 52. Negatifnya habis. Jadi kita dapat nilai C sama dengan 52 dibagi 4. Berarti C sama dengan 13. Oke. Jadi C-nya untuk soal nomor 11 jawabannya error. 13 ya adik-adik. Bagaimana untuk soal nomor 11?
Adik-adik bisa mengambil gambar terlebih dahulu atau men-screenshot jawabannya. Sebelum kita lanjut ke pembahasan soal selanjutnya, yaitu soal nomor 12. Oke, kita lanjut ke soal nomor 12. Nah, soal nomor 12 ini merupakan soal yang masuk di tahun kemarin. Yaitu PGL tahun kemarin ya, UTBK tahun kemarin, soal PGL-nya itu berjenis seperti soal 12 ini. Nah, ketika adik memperoleh soal 12 seperti ini, sebenarnya adik-adik tidak perlu fokus ke gambarnya. Kenapa bisa? Karena gambar hanya pendukung. Jadi adik-adik jangan sampai terkecoh. Jadi yang perlu kita perhatikan hanya persamaannya yang ini ya. Jadi M itu X sama dengan min Y ditambah 2. Oke. M, X sama dengan min Y ditambah 2 itu merupakan nilai dari garis L yang ini. Oke. Sehingga kita peroleh dari sini itu nilai A-nya itu sama dengan minus 1, nilai B-nya sama dengan 2. Lalu kita apakan? Lihat titik-titik yang ada di soal yang ditanyakan min 5/2. Nah, min 5/2, min 5,2 ini merupakan titik X0, Y0. Yang ini. Oke. Berarti selanjutnya diapakan? Dimasukkan ke dalam definisi. Definisinya yang mana? Yang ini. Berarti nilai mutlak X0, X0-nya yang mana? Min 5. Dikurang dengan kali A. Berarti A itu min 1. Min 1 dikali Y0, 2. Ditambah dengan 2. Oke. Berarti kita peroleh nilai mutlak min 5. Yang dalam kurung yang ini berarti hasilnya min 2 ditambah 2 itu 0. Berarti dikurang 0. Sehingga kita peroleh nilai mutlak min 5. Ingat, jika nilai mutlak itu pasti selalu bernilai positif. Jadi nilai mutlak min 5 itu sama dengan 5. Oke, kita lanjut ke koordinat atau titik yang selanjutnya yaitu 2, min 3. Berarti yang ini X0, Y0. Kita masukkan lagi ke definisi. Berarti kita peroleh nilai 2 dikurang A-nya min 1 dikali Y0. Berarti min 3. Oke, ditambah dengan B. B-nya 2. Oke, sehingga kita peroleh 2 dikurang. Yang dalam kurung berarti kita peroleh min 1 kali min 3 itu 3. 3 tambah 2 itu 5. Berarti 2 dikurang 5. Sehingga kita peroleh min 3. Nah, mutlak min 3 itu sama dengan 3. Oke, kita lanjut ke titik selanjutnya yaitu 4,5. 4,5 berarti ini X0, Y0. Sehingga kita peroleh X0-nya itu 4 dikurang dengan A-nya itu min 1. Kita kalikan dengan Y0 5 ditambah dengan B2. Oke. Sehingga kita peroleh nilai 4 yang dalam kurung min 1 kali 5 itu min 5. Min 5 tambah 2 itu min 3. Oke. Berarti ini tambah jadi 4 tambah 3 itu nilai mutlak 7. Nilai mutlak 7 itu sama dengan 7. Nah, selanjutnya apa yang diminta di soal? Rata-rata. Oke. Karena rata-rata yang diminta di soal, jadi adik-adik sisa mencari rata-ratanya. 5 ditambah 3 ditambah 7 dibagi dengan 3. Berarti 15 dibagi 3 itu sama dengan 5 ya. Oke, berarti jawaban nomor 12 itu sama dengan 5. Oke, Charlie. Oke, mana adik-adik? Untuk jenis soal nomor 12 ini merupakan UTBK tahun kemarin ya adik-adik. Jadi mungkin soal 12 ini merupakan soal terakhir yang bisa kakak bahas untuk pembahasan hari ini. Kakak berharap adik-adik tentu saja selain daripada fokus ke pembahasan soal yang telah kakak bahas tadi, adik-adik juga mencari jenis soal lainnya. Entah itu di Google maupun di YouTube. Karena kita tidak tahu atau belum bisa memprediksi soal-soal UTBK tahun ini itu seperti apa. Jadi adik-adik perlu kembali mempelajari
materi dan memahami konsep persamaan garis linear, persamaan garis lurus yang telah adik-adik pelajari di sekolah sebelumnya. Oke, baik adik-adik, mungkin itu yang dapat kakak sampaikan hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.